ولهم ما يدعون. صدق الله العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يقبل ودعاء لا يستجاب وقلب لا يخشع. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالعلم النافع. اللهم إنا نسألك علما لا دنيا. اللهم إنا نسألك علما لا دنيا. اللهم إنا نسألك علما لا دنيا. Birahmatna birahmatika ya arhamar rahimin. Sama-sama yang kita hormati dan insyaallah memuliakan guru kita sekalian, Bapak Ustaz Haji Syarwili selaku Ketua DKM Masjid Jamiah Taqwa, Bapak Ustaz Haji Ramdhani, Bapak Ustaz Rusi, hadirin hadirat sholihin sholimat yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takjub. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, pagi hari yang kita tetap masih mengkaji kitab tafsir Yasin ayat ke-5. Di dalam ini Allah berfirman, lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un, yang artinya wallahu a'lam bihaqqiqatil muradi, lahu yaitu tetap untuk ashabul jannah atau penghuni surga atau penduduk surga, fiha di dalam surga, fakihatun adapun buah-buahan, walahu dan itu tetap juga untuk ashabul jannah atau penduduk surga atau penghuni surga, ma adapun apa-apa yang da'una yang diinginkan, yang diharapkan oleh penduduk surga. Di dalam menafsirkan ayat ini, Syekhul Mu'alif mengeluarkan satu keterangan yang berbunyi waruwiyah, dan telah diriwayatkan an Anasin dari Imam Anas radhiyallahu anhu, moga-moga nambahan ridho siapa Allah anhu kepada Imam Anas, Anas sesungguhnya fil jannati di dalam surga, wadian ada satu jurang, ada satu bukit, ada satu lembah, yang mana lembah ini minal miski, terbuat dari misik, ya, dari minyak wangi, ya, yang sangat harum baunya. Faiza kana, maka apabila ada apa yaumul jum'ati pada hari Jumat, juyinat maka dihias, maka didandanan yang namanya surga, bimana biri min nurin, karena macam-macam mimbar ini min nurin dari cahaya, wa alaiha dan di atas mimbar-mimbar tersebut an-nabiyuna, adapun para nabi memberikan khutbahnya kalau kata kita dah, ya, wal ulama'u dan para ulama, wasyuhada'u dan orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan meninggal syahid, wal mu'minuna dan orang-orang mukmin di atas mimbar tersebut, kulluhum adapun masing-masing dari mereka, yaitu para nabi, para ulama, para syuhada, orang-orang mukmin, yazkuruna mereka pada berzikir,
Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Wa yusabbihuna, dan mereka pada membaca tasbih. Wa yahmiduna, dan mereka pada memuji, pada membaca alhamdulillah kepada Gusti Allah. Sumayaqulu, lalu berfirman siapa Allah wa Allah Ta'ala, kata Allah, saluni, mintalah kamu sekalian, hai para anbiya, para ulama, para syuhada, serta orang-orang yang beriman, ini kepada kami, kata Allah, mintalah kamu semua kepada kami, kata Allah. Ya ibadi, hai hamba-hamba aku. Wa yaquluna, maka pada berkata, yaitu hamba-hambanya Allah, para anbiya, para ulama, para syuhada, dan orang-orang yang beriman. Kata mereka, nas'aluka ya Rabbana, nas'alu, minta kita kepada engkau ya Allah, ya Rabbana, hai Tuhan kami. Apa yang diminta hadirin oleh para nabi, oleh para ulama, oleh para syuhada, oleh orang-orang mukmin pada hari kiamat nanti, ridho, karena minta keridhaan engkau. Begitu hadirin. Yang diminta itu mah ridho. Payah dulu maka menjawab siapa Allah wa Allah Ta'ala. Kata Allah, qad raditu an, qad sungguh-sungguh, raditu, telah ridho kami, kata Allah, ankum, kepada kamu semua. Ridwan, dengan keridhaan, ahallah, yang telah menghalalkan, lakum, untuk kamu semua, karena tempat. Kata Allah, sudah ridho kepada kamu sekalian, ya, sehingga dengan ridhoku ini aku menghalalkan kepada kamu tempatku, yaitu surganya Allah. Tatkala seseorang masuk surga hadirin, itu adalah keridhaan Allah. Allah dari ridho dengan seseorang menempatkan, ya, di dalam surganya Allah. Kata Allah, itu ahallah, telah menghalalkan, ya, telah meridhokan aku kepada kamu karena tempatku, yaitu surganya aku. Begitu kata Allah. Sumayaqulu, lalu berfirman siapa Allah wa Ta'ala, liridwana, kepada malaikat Ridwan, yaitu malaikat yang bertugas menjaga pintu surga. Kata Allah ke malaikat Ridwan, ya Ridwan, hai malaikat Ridwan, id'ab, beri makanlah oleh engkau, kata Allah, auliyai, kepada kekasih-kekasihku, kepada wali-waliku, yaitu orang-orang yang beriman. Fayatuna, maka diberi, maka didatangkan ini hamba-hamba Allah oleh malaikat Ridwan bi anwa'il ad'amati, karena macam-macam daripada makanan dikasih dah tuh hadirin, para wali-walinya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah, yaitu para anbiya, para ulama, orang-orang yang mati syahid, serta orang-orang yang beriman, dikasih oleh malaikat Ridwan atas perintah Allah, karena macam-macam makanan, macam-macam hidangan. Wayaquluna, maka pada makan tuh wali-walinya Allah. Wayashrabuna, dan pada minum wali-walinya Allah. Wayashkuruna, dan pada bersyukur wali-walinya Allah. Bisyururi, dengan macam-macam kegembiraan, dengan macam-macam kesenangan.
wasyufa'i, dan macam-macam kebersihan. Faidah farogu, maka tatkala selesai itu wali-walinya Allah, yaitu para anbiya, ya, para syuhada, para ulama, serta orang-orang yang beriman, sudah selesai minaqo'ami, dari makan. Yaqulu, maka berfirman lagi siapa Allah Ta'ala, kata Allah, salu, mintalah kamu sekalian, kata Allah, ini kepada kami, ya ibadi, hai hamba-hamba kami, u'ti, maka memberi kami, kata Allah, kepada kami sekalian. Fayaquluna, maka pada berkata wali-walinya Allah, yaitu para anbiya, para ulama, para syuhada, dan orang-orang yang beriman, kata mereka, nas'aluka ridhoka, nas'aluka, minta kita kepada engkau ya Allah. Yang diminta apa lagi hadirin, wali-walinya Allah, ridhoka, minta keridoan engkau. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yakni yang dimaksud keridoan Allah di sini jamalaka, karena keindahan Allah, kita minta keridoan Allah. Yakni yang dimaksud keridoan Allah hadirin, yang kita minta sebagai orang-orang yang beriman, sebagai kekasih-kekasihnya Allah, agar minta diperlihatkan keindahan engkau, jamalaka, subhanallah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, begitu para nabi, para ulama, para syuhada, serta orang-orang yang beriman minta keridhaan Allah, tafsirannya yakni, ya kata Imam Anas, yaitu ridhaan yang artinya minta diperlihatkan keindahan Allah. Summa yaksifu, lalu membuka Allah al-hijabah, karena penghalang. Kalau di dunia, kalau kita melihat, kalau kita di dunia ini kita terhalang akan keindahan Allah. Ya. Nanti hadirin pada hari kiamat yaksifu, akan terbuka, akan membukakan Allah al-hijabah, karena hijab, karena penghalang, ya, akan keindahan Allah. Payangguru, maka pada melihat siapa al-ibadu, hamba-hambanya Allah, yaitu wali-walinya Allah. Cuman melihatnya hamba-hamba Allah ke Gusti Allah bi qadri maratihim, dengan seukuran, dengan sekedar, yaitu martabatnya hamba-hambanya Allah. Nanti hadirin kita akan melihat keindahan Allah. Tapi melihatnya kita, ya, tergantung martabat kita. Umpama ibadah kita misalkan 100%, hadirin, dah, jangankan yang wajibnya, yang sunnahnya kita kerjain semua, kita kerjain, ya, maka akan melihat keindahan Allah dengan sempurna. Itu biqadri maratihim, seukuran martabatnya hamba-hambanya Allah, tatkala hambanya Allah melihat Allah. Kalau yang ibadahnya 90% kurang, kalau yang ibadahnya 80% kurang melihat keindahan Allah. Kalau yang ibadahnya 5% kurang, ya bohlam aja hadirin mah. Kalau yang 100 punya, kalau wattnya 100 hadirin terang, 90 terang, ya. Nanti kalau wattnya yang 5 udah rada buram dah. Menyaksikan keindahan Allah nanti seperti itu, ya, sebagaimana martabat kita, kedudukan kita, sebesar apa, semaksimal apa,
ibadah kita kepada Gusti Allah. Itu hadirin, ada kelas-kelasnya nanti. Yang dimaksud dengan kelas-kelas di sini biqadri maratihim, berdasarkan martabat-martabat kekasih-kekasihnya Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Karena melihat keindahan Allah, sya'a yang maha menghendaki siapa Allah Ta'ala, payarawna, maka pada melihat nih kekasih-kekasihnya Allah, termasuk orang-orang yang beriman adalah wali-walinya Allah. Mereka akan melihat akan keindahan Allah, karu'yatil qamar, seperti melihat bulan. Bulan indah banget tadi. Hanya pengumpamaan aja, pengibaratan aja, saking indah-indahnya bulan. Lailatul Badri, pada malam tanggal 13, 14, 15, yaitu malam-malam bulan purnama. Begitu melihat Allah, hadirin kekasih-kekasihnya Allah, payahibuna, maka pada tersungkur. Kalau bahasa Sundanya maka pada kejungkel. Ini wali-walinya Allah, sujadan, tersungkurnya sujud takjim, menggabungkan Gusti Allah, sebagaimana kita mengagungkan Allah pada waktu di dunia dengan wa'aqimus sholat, yaitu mengerjakan sholat. Di antaranya sholat selain zikrillah, untuk mengingat kepada Allah. Sholat itu juga untuk mengagungkan Gusti Allah. Kenapa demikian hadirin? Sebab asraful a'dha'i, paling mulianya anggota badan kita nih. Dari anggota badan kita hadirin ada yang paling mulia. Yang paling mulia anggota badan kita al-wajhi, adalah muka. Paling ini muka dah hadirin, paling mulia muka. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, hadirin, ada hadis diulang-ulang dalam kitab Mutarol Hadis. Hadis ini udah disebutin, kita disebutin lagi. Hadis ini disebutin, tadi disebutin lagi. Hadis ini disebutin, tadi disebutin lagi, hadirin. Diulang-ulang hadis itu yang mengatakan, kata Nabi, kalau engkau mukul kepada orang-orang yang mendidik engkau, apakah anak istri orang lain, jangan pernah mukul muka. Wala tadribu wajha, jangan mukul muka. Sebab muka kalau udah luka hadirin repot. Muka nih anak kita pukul sampai luka, istri kita pukul kalau ngedidik sampai luka, repot muka. Ya, masa pakai helm dulu hadirin kalau kondangan. Ya. Kalau yang lain kan enggak, masih bisa kita tutupi. Misalkan di badan luka bisa ditutupi. Maaf, di paha luka masih bisa kita tutupi. Ya, kalau di tangan masih kita tutupi. Kalau di muka enggak bisa. Makanya kata Nabi, kalau engkau mendidik anak dan istri engkau, istilahnya ngedidiknya memukul dengan memberi peringatan. Ya, maka jangan pernah mukul muka. Nah, di dalam sholat kita letakkan asraful a'dha, paling mulia-mulianya anggota badan kita, yaitu wajah kita ke Gusti Allah. Ini berarti kita sujud mengagungkan akan keagungan dan kebesaran Allah. Tawadu kita, rendah diri kita, menghinakan diri kita kepada Gusti Allah. Maka tatkala kita nggak mau sholat, kita termasuk orang-orang yang takabur kepada Gusti Allah, nggak mau meletakkan, nggak mau menaruh akan anggota badan kita yang paling mulia. Makanya balasannya kita akan mendapatkan balasan yang paling mulia, yaitu surganya Allah. Pada ngejungkel hadirin, pada tersungkur begitu melihat Allah. Ngejungkelnya, tersungkurnya sajadan, yaitu dengan sujud. Begitu kita sujud hadirin, sumayakul, lalu berfirman, siapa Allah Ta'ala,
lahum kepada penduduk surga, kepada wali-walinya Allah, kepada kekasih-kekasihnya Allah, yaitu para anbiya, para ulama, para syuhada, serta orang-orang yang beriman. Kata Allah, ya ibadi, hai hamba-hamba aku, irfa'u, angkat oleh kamu, cengkat oleh kamu, ya, ru'usakum, karena kepala-kepala kamu, sirah-sirah kamu, angkat, kata Allah, angkat. Ya, sebab laisa, tidaklah haja, adapun hari ini, hari kiamat, waktu sujudi, waktu sujud, kata Allah, angkat kepala kamu, angkat. Karena pada hari kiamat ini bukannya waktu sujud, sekarang bukan waktu sujud. Kalau engkau mau sujud ibadah di dunia, ya, ad-dunya darul amal, ya, dunia itu adalah tempatnya kita beramal, ya, dunia ini tempatnya kita menanam, nanti di akhirat tempatnya berbuah, ya, ad-dunya darul amal, ya, dunia ini adalah tempatnya kita beramal. Akan tetapi wal akhiratu, adapun akhirat, darul jazai, adalah desa pembalasan. Dunia ini tempat kita beramal. Ad-dunya darul amal, dunia ini tempat kita beramal soleh. Wal akhiratu, sedangkan hari akhirat itu darul jazai, hari pembalasan, tempat pembalasan. Maka kata Allah, kamu jangan sujud, udah, jangan sujud kamu. Karena hari kiamat itu bukannya tempat sujud, bukan waktunya sujud. Warruku'i, bahkan bukan tempatnya ruku. Bal, kata Allah, bal, akan tetapi yang dinamakan akhirat, hari kiamat itu waktu musyahidati jamali yil jalali, yaitu waktu musyahadah, waktu menyaksikan akan keindahan Allah, yil jalali, yang mana Allah itu, ya, zat yang mempunyai keagungan. Kata Allah, dunia akhirat ini waktu musyahadah akan keindahanku, akan keagunganku, ya, yang maha mulia. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, fi dzalikal yaumi, di dalam itu waktu, yaitu hari kiamat, radiya, ridho siapa Allah Ta'ala anhum, kepada penduduk surga, kepada wali-walinya Allah, yaitu orang-orang yang beriman, para anbiya, para ulama, para syuhada. Allah itu ridho. Emang dalam hidup ini hadirin, yang paling enak yaitu mencari keridhaan, ya. Kalau kepada sang Khalik kita mencari keridhaan Allah. Kepada makhluk kita mencari keridhaan kedua orang tua kita. Kita mencari keridhaan kepada guru-guru kita. Sebagaimana di akhirat nanti Allah mudah ridho kepada penduduk surga. Waradu, dan pada ridho anhu, kepada Gusti Allah. Waradu, dan pada ridho penduduk surga, yaitu hamba-hambanya Allah, anhu, kepada Allah. Lalu kata pengarang kitabnya, hadirin, dia mendoakan kita, Allahumma rzuqna ridhoka. Kata pengarang kitabnya, ya, Allahumma, hai Gusti Allah, urjuk, berilah rezeki ya Allah, nah, kepada kita semua, ridhoka, untuk mendapatkan ridhonya. Kalau kita didoain ya, hadirin yang ngaji semua nih, sampai pengarang kitab tafsir Yasin, Imam Jadah, kata pengarang kitabnya kita didoain semua nih. Yang berdoain wali pengarang kitab, hadirin, ya. Kata pengarang kitab,
Allahumma rzuqna ridhoka, Allahumma rzuqna ridhoka. Ya Allah, berilah rezeki kepada kita semua. Rezeki apaan hadirin? Ridhoka, karena keridhaan tuh hadirin. Ya, di penghujung pertemuan kita pada pagi hari ini kita didoain oleh pengarang kitab Subhanallah. Bukan saya aja yang doain nanti, tapi pengarang kitab. Kata pengarang kitab, Allahumma rzuqna ridhoka. Ya Allah, berilah rezeki kepada kita semua. Ridhoka, keridhaan engkau. Keridhaan engkau hadirin, nanti kita akan melihat keindahan Allah pada hari kiamat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Lalu ayat selanjutnya ayat 58. Kata Allah, salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam. Adapun keselamatan, qaulan dengan satu ucapan, mir rabbi dari Tuhan, dari Allah, rahimin yang mana Allah itu bersifat maha penyayang. Nanti hadirin penduduk surga hadirin akan nanti hadirin begitu wali-walinya Allah, termasuk orang-orang yang beriman adalah kekasihnya Allah. Ya, di dalam surga akan mendapatkan salam dari Gusti Allah, Kata Allah, salamun qaulam mir rabbir rahim. Gitu hadirin kata Allah. Kalau kita hadirin, misalkan ada orang naik jabatan, ya, kita mempunyai mantu atau anak atau istri melahirkan, ya, atau anak-anak kita dapat pekerjaan, ya, atau mendapatkan nikmat, pasti akan diucapkan salam, pasti. Kita punya teman hadirin naik jabatan, selamat. Ya, anak-anak kita misalkan dapat pekerjaan, selamat. Anak cucu kita misalkan ulang tahun teman kita, selamat. Ya hadirin, ngucapin salam. Begitu juga nanti hadirin, tatkala orang masuk ke dalam surganya Allah, orang-orang yang beriman, mereka itu akan mendapatkan salam dari Allah. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Begitu juga hadirin orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dapetin salam juga dari malaikat. Kata malaikat, salamun hiya hatta matla'il fajr. Tuh kata salam. Begitu juga nanti 1 Syawal hadirin. Kita udah puasa, kita sholat, zakat, ya hadirin segala macam, baca Quran. Nanti kita akan diberikan salam oleh orang-orang sesama manusia. Kata kita hadirin, selamat hari raya Idul Fitri 1446 Hijri. Begitu. Nanti juga saya ucapin begitu hadirin. Saya ngambil barokahnya Al-Quran. Makanya hadirin, tatkala orang mendapatkan nikmat, apakah anak kita, istri kita hadirin, pulang dari jauh-jauh ngambil barokahnya Al-Quran, kita dengan mengucapkan salam, nggak jadi masalah. Quran juga mengajarkan kita begitu. Kita mendapatkan Lailatul Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr. Tatkala kita masuk ke dalam surga, amin dong. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Begitu hadirin, ucapan salam. Ya, kita juga harus begitu, ngambil barokahnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Allah ya di dalam Al-Quran. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, ayat 58 kata Allah, salamun qaulam mir rabbir rahim. Adapun salam merupakan satu ucapan mir rabbi, dari Tuhan, yaitu Gusti Allah, yang mana Allah itu bersifat rahimin, zat yang maha penyayang. Tafsirannya hadirin, ayat itu yusallimu, mengucap salam Gusti Allah alaihim, kepada penduduk-penduduk surga,
kaulan dengan satu ucapan yang dilontarkan oleh Allah nanti kepada penduduk-penduduk surga, yaitu lafaz salam. Salam itu kaulan, satu ucapan. Ya, kaulan itu mufrad hadirin. Ya, satu ucapan. Kalau akwal jamaknya macam-macam ucapan. Ini satu ucapan yang diberikan oleh Allah, penghormatan Allah kepada penduduk-penduduk surga. Ayat itu yaqulu berfirman, siapa Allah lahum kepada penduduk-penduduk surga, kaulan dengan satu ucapan, yaitu salam. Kalau kata kita sesama manusia, selamat. Ya anakku mah, alhamdulillah engkau telah mendapat pekerja. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Waruya dan diriwayatkan, ya, an Jabirin dari Imam Jabir radhiyallahu anhu, annahu sesungguhnya Imam Jabir qala, yaitu telah bersabda, kata Imam Jabir, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Kanjeng Nabi, hadirin begini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Jabir. Nabi telah bersabda, sabda Nabi, bainama pada suatu hari, siapa ahlul jannati penduduk surga, binaimihim, ya, di dalam kesenangan mereka, pada waktu mereka bergembira. Kata Nabi, pada suatu hari penduduk surga, ya, pada waktu mereka bersenang-senang, begitu bersenang-senang, bergembira, ya, pada happy ini penduduk surga, tiba-tiba syaqa'ah, menyilaukan. Lagi bersenang-senang nanti di hari kiamat di penduduk surga, tiba-tiba ada yang menyilaukan lahum ke penduduk surga. Apa? Nurun, cahaya. Ada cahaya. Ini penduduk surga lagi happy-happy, lagi senang-senang, lagi pada bergembira. Tiba-tiba ada satu cahaya yang sangat menyilaukan. Ya. Parofa'u, maka pada mengangkat penduduk surga atau ashabul jannah. Kalau di Yasinnya hadirin namanya ashabul jannah di Yasin. Ya. Kalau bahasa kita penghuni, ya, atau penduduk surga, mereka pada mengangkatkan penduduk surga ru'usahum, karena kepala-kepalanya penduduk surga. Fa'idan, ujuk-ujuk, ijan pujaiyah. Kalau bahasa singkatnya fa'iza, maka tiba-tiba. Apa yang tiba-tiba dimanain? Fa'idan, maka tatkala penduduk surga pada mengangkatkan kepalanya, Rabbul Izzati, enggak tahunya Tuhan yang maha mulia, yaitu Gusti Allah. Lagi seneng-seneng aja ada cahaya penduduk surga. Begitu mengangkatkan kepalanya penduduk surga, enggak tahunya Rabbul Izzati, Tuhan yang maha mulia, yaitu Gusti Allah. Qad asyrafa, sungguh-sungguh telah mendekati Allah alaihim ke penduduk surga, min fawqihim, di atasnya penduduk-penduduk surga. Dekat Allah ini nanti ambil penduduk-penduduk surga. Qad asyrafa, qad masuk karena fi'il madi asyrafa. Di mana-mana ada lafaz qad masuk ke fi'il madi hadirin, diartikan sungguh-sungguh, pasti udah, jangan ragu-ragu dah. Qad aflaha man tajaka, sungguh-sungguh bahagia, ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang membersihkan diri. Itu qad masuk ke fi'il madi, pokoknya jangan diragu-raguin dah. Sungguh-sungguh telah mendekat, jadi mendekatnya pasti, jangan ragu-ragu, ya, yaitu Gusti Allah dekat nanti pada hari kiamat.
alaihim kepada penduduk surga yang lagi bersenang-senang. Min fawqihim, ada di atasnya, yaitu di atas penduduk surga. Faqala, maka berfirman Allah, assalamu alaikum ya ahlal jannah. Kata Allah, assalamu, adapun keselamatan, alaikum untuk kamu penduduk-penduduk surga, ya ahlal jannati, hai penghuni-penghuni surga. Begitu kata Allah. Fadzalika, maka yang demikian itu tuh, ya, penduduk surga hadirin lagi senang-senang dikagetin dengan satu cahaya. Enggak taunya cahayanya Rabbul Izzati, cahayanya Gusti Allah. Maka yang demikian itu makna qauli, itulah yang disebut makna atau tafsiran lafaz salamun qaulan mir rabbir rahim. Tuh hadirin, jadi salam qaulan, satu ucapan, mir rabbi, dari Tuhan, dari Gusti Allah, rahim, yang maha penyayang. Payan juru, maka melihat Gusti Allah, ilaihim ke penduduk surga, wayan juruna, dan juga pada melihat penduduk surga, ilaihi ta'ala, ke Gusti Allah ta'ala. Hadirin, nanti pada hari kiamat Allah melihat penduduk surga, wayan juru ilaihi, wayan juru, Allah melihat ilaihim ke penduduk surga, wayan juruna, dan pada melihat penduduk surga, ilaihi ke Gusti Allah. Allah melihat penduduk surga, penduduk surga melihat Gusti Allah Ta'ala. Wala yaltafituna, dan tidak menoleh, ya, enggak diperhatiin, ya, ila syai'in, karena sesuatu perkara, min na'imin, daripada nikmat-nikmat Allah. Nikmat-nikmat Allah hadirin nanti dicuekin sama kita, sama penduduk surga. Begitu penduduk surga melihat Allah. Emang hadirin, saya baca di dalam satu kitab diterangkan nikmat yang paling terbesar di antaranya nanti hari kiamat melihat Gusti Allah. Itu nikmat yang paling terbesar. Begitu udah melihat nikmat, begitu melihat Gusti Allah, keindahan Allah, nikmat semuanya kita cuekin. Nikmat makan, minum, bidadari dicuekin. Saya sering hadirin taklim di rumah memberikan ibarat kepada anak-anak santri saya mengatakan begini. Ada seorang pemuda hadirin, dia mempunyai seorang pacar. Datang dari pemuda ini ke rumah calon mertuanya. Begitu dia sampai rumah, diketuk ini rumahnya ame pemuda ini. Begitu diketuk, dibukain pintu. Begitu dibukain pintu, pemuda ini girang hadirin, karena disambut ame calon mertua. Ya. Lalu calon mertuanya mempersilakan masuk, girang, tambah girang hadirin, nggak dicuekin, dipersilakan. Udah di dalam hadirin, disediain lagi hadirin air, tambah girang. Disuruh minum, diminum. Disediain makanan, disediain buah-buahan, disediain semuanya. Sangat girang. Ini calon mantunya, ini seorang pemuda. Udah hadirin. Begitu udah lama-lama kata calon mertuanya gini, Jang, ya si Neng lagi nggak ada di rumah. Si Neng lagi nggak ada di rumah, lagi keluar. Ya, ntar 2 bulan lagi baru pulang. Dibilang begitu, 2 bulan ke sehari, dibilang kecewa hadirin. Pemuda ini kecewa. Padahal bukain pintu, disambut hadirin. Ya, pembantunya bahkan dikasih makan, tetapi kecewa. Walaupun semua ada fasilitas di situ, makanan, minuman, diajak nonton TV, kecewa karena nggak ketemu kekasih. Nah, begitu juga orang-orang mukmin, kekasihnya adalah Gusti Allah. Orang-orang mukmin kekasihnya Gusti Allah. Kita hadirin, kekasih kita Gusti Allah. Begitu kita masuk ke dalam surganya Allah, amin ya robbal alamin,
kita nggak ketemu kekasih kita, walaupun semua fasilitas dipenuhi oleh Allah sampai bidadari, tetapi kita nggak ketemu Allah, kita akan kecewa hadirin mah. Nggak ketemu kekasih kita hadirin, walaupun kita nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, dicuekin dah hadirin, tapi kita ketemu hadirin, ketemunya ngumpet-ngumpet hadirin mah, tetap aja happy kita, senang kenyang aja udah hadirin. Kita nggak takut ini, kita nggak takut itu. Kenapa? Karena itu pemuda bertemu dengan kekasih. Nah, begitu juga penduduk surga akan bertemu dengan Gusti Allah. Dan tetapi kita jangan mikirin sekarang hadirin, Allah bagaimana sih? Allah bagaimana? Jangan gitu. Pagi-pagi gini ngapain sih? Iya. Yang kita pikirin apaan sekarang hadirin? Allah wujud idam baqa mukhalafatul lil hawa bisi iyamu binafsi wahdaniyan kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridun alimun hayun sami'un basirun mutakalimun. Emang hadirin, beberapa ulama ada yang mengatakan kita nggak ketemu Allah nanti, walaupun ada di dalam surga. Akan tetapi hadirin, di dalam tafsir Jalalain yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahali, di sana dikatakan, kata Imam Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu Isra wal Mi'rajnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, ro'aitul wajah Allahi, kata Nabi, ro'aitu, aku melihat wajah Allahi, yaitu zatnya Gusti Allah. Jadi ada yang mengatakan hadirin, waktu Isra Mi'raj Nabi ketemu langsung dengan Allah. Bahkan kata Nabi, ro'aitu, aku melihat wajah Allahi, karena zatnya Allah. Jadi nanti di hari kiamat ada yang mengatakan ulama, penduduk-penduduk surga bertemu dengan Gusti Allah. Begitu ketemu hadirin, penduduk-penduduk surga melihat Allah, semuanya dicuekin. Udah nggak kepengen dah yang dinamain bidadari, makanan, minuman. Kenapa? Sebab orang-orang yang beriman bertemu dengan kekasihnya. Sebagaimana seorang pemuda kalau udah jatuh cinta, ya hadirin, dengan seorang wanita, ketemu hadirin dengan kekasihnya, maka lupa semuanya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, madam yang juruna pada melihat penduduk-penduduk surga ilaihi ke Gusti Allah. Penduduk surga melihat keindahan Allah, payan juru, ya, payan sauna, maka pada lupa penduduk surga an-naima, karena macam-macam kenikmat, lupa hadirin, lupa udah karena bertemu. Maaf kalau kita istilahnya bertemu dengan kekasihnya kita sebagai orang-orang yang beriman. Siapa kekasih kita? Yaitu Gusti Allah, sehingga melupakan nikmat. Bahkan kullahu, pakai taukid, kullah, tegesne, ya, bahkan semuanya, semua nikmat lupa. Bila lajati musyahadati jamali bil jalali, yaitu lupanya hadirin kita dengan nikmat-nikmat surga karena bertemu dengan Gusti Allah, dengan bermusyahadanya penduduk-penduduk surga, menyaksikan penduduk-penduduk surga karena keindahan Allah
yang maha mulia. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hatta sehingga ya hatta jiba menghalangi Gusti Allah anhum ya daripada penduduk surga akan kenikmatan-kenikmatannya, fayabqa maka tetap ada apa nuruhu cahayanya Gusti Allah, wa barakatuhu dan keberkahannya Allah, fi diyarihi di tempat-tempatnya penghuni surga, di tempat-tempatnya ya ashabul jannah, hatta yarawna sehingga pada melihat penduduk-penduduk surga ke Gusti Allah, bahkan melihatnya hadirin sanian yang kedua kali dalam kitab ini, bahkan melihatnya salisan yang ketiga kali. Ini hadirin ya, makanya kata Allah di dalam Al-Quran, salamun qaulan mir rabbir rahim. Allah mengucapin, begitu Allah mengucapin pasti kita akan tahu siapa yang ngucapin. Siapa sih yang ngucapin nih? Oh, ternyata yang ngucapin adalah Gusti Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah ya, sampai di sini kajian kita, yaitu tentang alamun kaulam mir rabbir rahim. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, pasti di dalam penyampaiannya banyak kekurangan di sana sini ya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, wabil khusus pada guru-guru hadirin, Bapak Ustadz Haji Sarmili, Bapak Ustadz Haji Ramdhani, Bapak Ustadz Rusdi, dan para sepuh. Pasti di dalam penyampaian ya, kata ucapan semuanya banyak kekurangan di sana sini, baik di dalam membaca atau nausyorob atau mengartikan, ada yang dilebihin, ada yang dikurangin. Hadirin, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan saya hadirin mengucapkan ya salam ya, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mudah-mudahan hadirin sisa hari raya yang tinggal beberapa hari ini kita dapat menjalankan dengan sebaik-baiknya ya, amal-amal kita yang wajib diterima oleh Allah pada tahun ini ataupun yang sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita terus diberi umur panjang oleh Allah dalam keadaan sehat, banyak rezeki, milik dalam keadaan barokah, sehingga kita akan selalu menemukan bulan-bulan suci Ramadan yang lain. Al-Fatihah.